Shalom, selamat siang saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa di dalam channel khotbah saya. Marilah sebelum kita mendengar firman Tuhan yang saya akan sampaikan sebentar, sebagaimana biasa kita berdoa terlebih dahulu untuk kita mengundang Roh Kudus untuk hadir, untuk memberikan hikmatnya kepada hambanya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Belakangan ini begitu banyak hal-hal yang terjadi di bumi, terutama masalah COVID-19 ini. Oleh karena itu, apa alasannya? Kenapa dan apa tujuan Tuhan menggoncangkan bumi ini melalui COVID-19? Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk siang hari ini. Biarlah kiranya Tuhan, setiap jemaat Tuhan PD Immanuel ini yang tergabung dalam persekutuan doa Immanuel bisa mengerti mengapa Tuhan izinkan COVID-19 ini terjadi di bumi sampai di seluruh negara. Oleh karena itu Tuhan punya tujuan yang baik untuk setiap kami yang percaya akan Tuhan. Oleh karena itu kuasailah firman-Mu Tuhan dalam hamba-Mu ini, supaya hamba-Mu mengerti apa tujuan dari Tuhan untuk menggoncangkan bumi ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan hamba sudah bersyukur. Yang percaya katakan amin. Shalom, selamat siang. Kembali saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema tujuan Tuhan menggoncangkan gerejanya. Kita buka dulu dari kitab Hagai 2 ayat 7 sampai 10, saya bacakan supaya Anda bisa mendengar. Ayat 7, firman Tuhan 2 Hagai ayat ke-7. Hagai 2 ayat ke-7 demikian firman Tuhan, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini, aku akan memberikan damai sejahtera demikian Tuhan semesta alam. Goncangan yang seperti yang terjadi sekarang ini, seperti COVID-19, bahkan kita belum pernah mengalami bahwa virus bisa menjalar ke seluruh dunia. Ini nama goncangan-goncangan yang sedang terjadi. Dan akan semakin luar biasa terjadi menjelang akhir zaman. Lihat saja, di Timur Tengah terjadi banyak gempa, di Nepal, dan apa yang sedang jadi di Yaman, peperangan terjadi di Yaman tidak pernah berhenti. Ya, saat ini semua itu memang harus terjadi. Bahkan kalau kita perhatikan, sekarang di Laut Cina Selatan sedang berpasangan, berhadapan antara tentara dari RRC, Tiongkok dengan Amerika. Kalau peperangan itu bisa terjadi, Korea Selatan dan Korea Utara, ini bisa menyulut perang dunia ketiga. Karena otomatis Jepang akan bantu Korea Selatan. Dan Korea Utara pasti dibantu oleh Tiongkok. Ya, istilahnya bahwa peperangan ini akan menjadi dahsyat. Oleh karena itu saya ingatkan saudara-saudara semua, berjaga-jagalah, banyak berdoa, supaya apabila kesusahan itu datang, kita terhindar dari kesulitan itu. Ya, karena itu kita harus hidup perlu radikal di dalam Tuhan. Radikal itu berarti sangat serius, sangat cinta sama Tuhan. Ibadah bukan main-main lagi. Dan kita percaya sama Tuhan harus 100%, jangan 90% lagi. Ya, orang yang radikal adalah tetap kokoh, meskipun masalah akan datang. Goncangan silih berganti menghantam hidup manusia. Bahkan penyakit sekalipun tetap percaya Yesus adalah Tuhan. Kalau kita mau dipercaya oleh Tuhan, kita tidak boleh terfokus kepada hal duniawi. Tidak perlu lagi itu. Harta dapat menipu, sehingga jauh kita dari kehendak Tuhan. Karena harta itulah membuat kita jauh dari Tuhan. Dan kita menjadi hamba mamon. Kata mamon berasal dari kata mamon, yang artinya pribadi seperti Tuhan yang bersembunyi di balik uang. Itu mamon.
seperti Tuhan, tapi di balik itu ada uang. Ya, itu namanya mamon. Ya, berasal dari kata mamon itu yang artinya pribadi seperti Tuhan yang bersembunyi di balik uang. Artinya demi uang kita seperti memberhalakan seperti Tuhan. Ya, itu tidak boleh. Karena itu jangan sampai kita memiliki roh mamon dalam diri kita. Serakah, kikir, iri hati, dan sombong. Mengapa Tuhan mau menggoncangkan bumi ini dengan penyakit COVID-19? Pertama-tama, supaya gerejanya atau kita ini menjadi kudus dan suci. Meninggalkan sifat duniawinya. Roh-roh yang tidak benar. Roh jahat. Bahkan sekalipun roh yang tidak baik tidak boleh ada dalam hidup manusia. Itu tujuan Tuhan. Karena berasal dengan saudara. Ketika penyakit itu datang ada berpikir, dosa apa saya? Oleh karena itu marilah kita sama-sama memeriksa diri kita, di manakah kesalahan kita, di manakah yang masih kurang. Ayo kita ubah supaya kita semakin dekat sama Tuhan. Karena itu Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menerima berkat yang luar biasa. Untuk itu kita perlu hidup kudus agar kita bisa dipercaya oleh Tuhan untuk menerima kekayaan. Sebelum umat Israel dikuduskan Tuhan untuk keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, Tuhan memberikan mereka perbekalan dan berkat itu dari bangsa Mesir. Hal itu bisa terjadi karena kehendak Tuhan bagi umatnya. Tuhan ingin supaya kita itu diberkati. Tuhan ingin kita semua hidup bahagia. Orang fasik dapat dibuat Tuhan menjadi berkat buat kita semua. Ya. Maksudnya tentu Anda nggak mengerti. Orang yang tidak percaya bisa menjadi berkat buat kita. Bahkan suatu saat nanti kekayaan bangsa-bangsa lain akan pindah ke kita, saudaraku. Kalau kita percaya. Oleh karena itu, berharaplah di akhir zaman ini, anak Tuhan akan menjadi orang pilihan. Yang bebas dari COVID-19 ini akan menerima berkat dari Tuhan. Itu janji Tuhan. Dengar baik-baik kata-kata saya ini. Goncangan yang kita alami hanya merupakan proses pemurnian untuk hati kita. Apakah Anda betul-betul murid Tuhan atau bukan? Itu. Sebab Tuhan ingin gerejanya siap menerima berkat yang akan Dia curahkan pada akhir zaman ini. Apakah Anda sudah siap? Ayo ubah hidup saudara menjadi baik. Kadang-kadang kenapa kita usaha gagal terus? Orang lain diberkati. Karena Tuhan tidak mau kita tidak murni hatinya. Kita harus benar di mata Tuhan. Jangan tiap hari bertengkar terus, ribut terus. Ya otomatis lari berkat dari rumah tangga saudara. Jangan tanya. Pikir. Jangan tanya kenapa saya kok tidak diberkati, orang lain diberkati. Itu Anda punya salah. Kalau Anda tidak punya salah, nggak mungkin Tuhan nggak berkati saudara. Oleh karena itu ubah sikap saudara. Jangan menjadi orang yang bebal. Kalau ingin diberkati dan lancar salurannya, harus dibersihkan hati saudara. Ya seperti itu keran air. Kalau kagak dibersih dia mampet airnya. Nggak jalan, berkatnya nggak mengalir. Bersihkan diri saudara dari segala kekotoran duniawi. Apalagi kata-kata kotor. Tidak boleh keluar dari mulut seorang Kristen. Orang Kristen tidak boleh mengatakan sesuatu yang tidak layak. Jangan kita mengatakan, Anda tanya aja saya nggak berani untuk mengucapkan kata-kata itu. Tulis deh, nggak mau juga saya. Karena saya tidak mau kata-kata kotor keluar dari mulut saya. Nanti tidak punya kuasa lagi. Mengapa Tuhan menggoncangkan saudara dan saya? Supaya kita ini dapat semuanya yang dijanjikan Tuhan. Supaya gereja memenuhi semua tempat. Di mana-mana ada orang Kristen yang diberkati Tuhan. Ya. Tuhan ingin melalui goncangan supaya gereja bersatu. Nah, nanti Anda baca Efesus 1 ayat 22-23. Efesus 1 ayat 22-23. Baca di rumah ya. Tuhan ingin kita bergandengan tangan dalam rumah tangga. Rukun. Orang tua sama anak. Anak sama orang tua. Istri sama suami, suami sama istri. Harus kumpul, gabung. Kenapa dikasih COVID-19 ini? Supaya kita rukun dalam rumah tangga. Itu tujuan Tuhan. Ya. Selain itu Tuhan sangat menginginkan gerejanya
kita ini untuk keluar, menguasai dan menduduki tempat-tempat kosong yang masih dikuasai oleh kegelapan, yaitu kita merebut orang-orang yang duniawi itu. Nah, sekarang kesempatan kalau Anda punya uang, beli rumah murah-murah, beli tanah murah-murah supaya kita miliki itu semuanya. Kalau kita punya uang, ya, ini kesempatan. Semua barang lagi murah, ya. Gereja dalam masa yang para rasul mengalami goncangan yang hebat supaya mereka berserak dan Injil tersebar ke seluruh dunia. Kalau jika Tuhan tidak menggoncangkan bumi ini, Injil tidak akan diberitakan. Oleh karena itu, saya berharap melalui goncangan-goncangan ini, melalui COVID-19 ini, banyak orang bertobat. Dan suatu saat Anda akan melihat banyak orang bertepuk tangan di jalan-jalan, memuliakan nama Tuhan. Dan seluruh bangsa memuji Tuhan. Itu yang diharapkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita sebagai orang Kristen, jangan takut. Jangan sedih dengan masalah COVID-19 ini. Ini berkat untuk masa depan kita. Kita buka ayat terakhir, Kolose 3. Kolose pasal 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, dia akan menanggung kesalahannya itu sendiri. Karena Tuhan tidak memandang muka. Nah, oleh karena itu apa yang Anda tabur itu yang Anda tuai. Saya tidak setuju kalau saudara hidup benar tapi tidak diberkati. Ya, kalau memang masih ada masalah dalam hidup saudara dengan Tuhan, ubah. Nanti Anda pasti diberkati Tuhan. Dan nanti Anda punya usaha, dagangan saudara, properti saudara akan ramai lagi, banyak lagi. Ayo ubah hidup saudara menjadi baik, ya, keluarga menjadi rukun. Itulah permintaan Tuhan pada hari ini, ya. Tuhan memberkati. Yuk kita mengucap syukur, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman hari ini. Hamba sangat percaya bahwa firman disampaikan tidak kembali dengan sia-sia. Dan hamba sangat yakin dan percaya melalui COVID-19 ini kami diubahkan oleh Tuhan untuk menjadi kudus dan benar di mata Tuhan, tidak mengikuti duniawi lagi. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan, amin.